Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi APBN dan APBD dengan dosen pengampu Bu Tusyana SPD MPD dan Bapak Arif Wahyu Wirawan SPD MPD. Saya Ranti Dewi, di sini saya sebagai moderator kelompok 8. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan membawakan materi kali ini. Yang pertama ada Rizky Antinas sebagai pemateri, yang kedua ada Restian Sevi sebagai editor, yang ketiga ada Ria Puspita sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Ririn Fitriana sebagai pemateri. Materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya persilahkan. Pertama, ada pengertian APBN. Anggaran pendapatan belanja negara adalah rancangan keuangan pemerintah yang disusun untuk 1 tahun dan disetujui oleh DPR. Pengertian APBN juga dapat dipahami sebagai daftar pendapatan belanja dan keuangan negara dalam satu tahun. Menurut para ahli, ada John F. New, menurutnya APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Menurut Nurjama Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Menurut Rafsidon Baswir, APBD adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Selanjutnya APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Penggunaan APBD merupakan prosedur utama yang menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Selain itu, APBD juga mendukung pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan otorisasi belanja di masa depan. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber penerimaan pendapatan negara dalam APBN dan APBD. Yang pertama, sumber penerimaan pendapatan negara atau sering disebut dengan APBN. Di bawah ini, 3 sumber penerimaan APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. 1. Penerimaan negara dari pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Penerimaan negara dari pajak jenis ini berasal dari banyak subjek pajak seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan PPH, pajak konsumsi khusus, pajak impor dan ekspor, pajak bumi dan bangunan PBB, dan pajak lainnya dengan tarif yang lebih rendah. Penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, adalah pajak yang dipungut oleh orang pribadi atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari jasa-jasa atau penggunaan sumber daya. Hak-hak yang diperoleh negara tersebut menjadi sumber penerimaan pemerintah pusat. Selain penerimaan pajak dan subsidi, serta dikelola melalui mekanisme APBN PNBP ini mempunyai berbagai jenis seperti pemanfaatan sumber daya alam, mencakup pemanfaatan tanah, udara, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang dikelola dan dikuasai oleh negara. Contohnya minyak dan gas. Pelayanan. Pelayanan merupakan segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya termasuk kereta api, pendidikan, kesehatan, dan hak cipta. Pengelolaan kekayaan negara swasta merupakan pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang digunakan untuk penyertaan modal negara
atau perolehan lain yang sah, misalnya dividen dan obligasi BUMN. Pengelolaan barang milik negara merupakan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pengalihan seluruh kekayaan yang dibeli atau diperoleh dengan pendapatan APBN atau dari bentuk pengadaan lain yang sah. Pengelolaan dana merupakan pengelolaan dana pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu, misalnya sisa anggaran pembangunan. Yang terakhir ada hak negara lainnya, yaitu hak negara selain sumber pendapatan anggaran di atas yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, misalnya barang sitaan yang dilelang atau dikenakan denda atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Hibah. Dalam Undang-Undang PNBP, hibah merupakan penerimaan bukan PNBP, meskipun merupakan penerimaan non-pajak oleh karena itu, hibah mempunyai klasifikasi atau aturan tersendiri. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara peminjaman modal asing dan penerimaan hibah. Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah yang berupa devisa yang dikonversikan ke dalam rupiah, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Jenis-jenis hibah sebagai berikut. Hibah terencana merupakan mekanisme pendanaan yang direncanakan dan didaftarkan melalui daftar rencana kerja hibah. Hibah langsung yang disebut sebagai hibah non-DRKH adalah hibah yang tidak melalui mekanisme perencanaan. Hibah melalui KPPN adalah hibah yang ditarik ke Bendahara Umum Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hibah nasional. Hibah yang berasal dari lembaga keuangan atau non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, dunia usaha, atau orang asing yang beroperasi atau bertempat tinggal di Indonesia. Hibah luar negeri adalah hibah yang berasal atau diberikan oleh negara asing, badan perserikatan bangsa-bangsa, organisasi internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya, serta perusahaan atau perseorangan Indonesia yang berdudukan dan melakukan kegiatan usaha di luar negeri. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan daerah atau APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah dan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau sering disebut dengan Pemda. PAD dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, penerangan jalan, pengambilan bahan galian, golongan C. Yang kedua, retribusi daerah, bersumber dari retribusi parker, retribusi air minum, serta retribusi pasar. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil pengelolaan ini dibedakan menjadi 3, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Yang keempat, yaitu PAD dari lain-lain milik Pemda, misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga penerimaan atas tuntunan ganti rugi daerah, dan sebagainya. Dana bagi hasil atau DBH. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1, DBH bersumber dari pajak PBB, PPH, dan BPHTB, dan sumber daya alam seperti kehutanan, migas, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi. Besaran DBH dalam APBD yang ditetapkan setiap daerah sebagai berikut.
Besaran DBH penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk setiap daerah tempat PBB dipungut. Besaran DBH penerimaan BPHTB dengan imbalan 80% untuk Pemda dan sisanya diberikan kepada pemerintah pusat. Besaran DBH dari hasil BPH yang diterima Pemda sebesar 20% dari keseluruhan pungutan. Besaran DBH dari SDA ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum yang dilakukan Pemda ini harus mengikuti beberapa ketentuan antara lain. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari pemerintah dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum untuk setiap daerah ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi masing-masing. Porsi daerah kabupaten atau kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Yang keempat, ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Materi selanjutnya adalah perbandingan dan perbedaan antara APBN dan APBD. Perbedaan APBD dan APBN adalah lingkup cakupan. APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara, sedangkan APBD berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. APBN dan APBD menjadi pengolahan negara dan diatur dalam undang-undang. APBD adalah rencana keuangan tahun yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Anggaran DPRD ini dalam waktu 1 tahun. Perhitungan APBD dari Januari sampai akhir Desember. Sedangkan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara dalam 1 tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang selanjutnya ada hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara APBN dan pertumbuhan ekonomi sangatlah erat. APBN merupakan pedoman perekonomian untuk menstabilkan perekonomian negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan agar berdampak pada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan APBN dan APBD. Sebelum melakukan penyusunan APBN, ada beberapa aspek penting yang diperhatikan. Salah satunya yaitu asumsi ekonomi makro. Asumsi tersebut isinya adalah 1. Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada pengalihan sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Nah, materi kita pada kali ini sudah selesai. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPR. APBN adalah daftar penerimaan pengeluaran dan pembiayaan negara selama 1 tahun. APBD adalah rancangan keuangan tahunan disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari DPRD. Sumber penerimaan pendapatan negara atau APBN ada 3, yaitu penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sumber penerimaan daerah atau APBD ada 4, yaitu
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. APBD dan APBN adalah lingkup cakupan anggaran pendapatan berskala nasional atau negara dan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPRD. Perhitungan APBD dalam Januari sampai akhir Desember yang disetujui oleh DPR. APBN berhubungan yang erat dan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, membantu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, berdampak ke seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat. Sebelum APBN, beberapa aspek penting dibahas, antara lain asumsi makroekonomi yang mencakup kenaikan harga komoditas internasional, peningkatan investasi, dan pemanfaatan sumber daya, pengelolaan sumber daya, serta kondisi perekonomian global yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.